Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Surya di acara pembelajaran sejarah kita. Masih tetap di channel Senandung Sejarah. Hai semua, berjumpa lagi dengan Pak Surya. Kita akan membahas mengenai bab yang kedua, yaitu zaman pra-aksara Indonesia. Kalian lihat sendiri kan, tadi di depan video ini sedikit terlihat sebuah gambaran mengenai bagaimana pola-pola kehidupan manusia pra-aksara atau manusia purba. Dan sebelum kita melangkah mengenai masa pra-aksara, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan tahapan perkembangan pada zaman pra-aksara. Kita cek.
Nah, kita lihat di sini. Ada tahapan perkembangan zaman pada masa praaksara. Kalian lihat, di zaman praaksara sendiri juga disebut dengan zaman Nirleka, yang berarti zaman ketika tidak adanya tulisan. Di zaman pertama, yaitu kita akan mengenal dengan zaman Arkaikum atau Azoikum. Yang kedua, Paleozoikum atau zaman kehidupan tua. Bisa kalian lihat sendiri tahunnya, tahun berapa di zaman ini. Yang ketiga, yaitu zaman Mesozoikum, yaitu zaman kehidupan pertengahan. Kita lihat, kok ada gambar buaya? Apa sih maksudnya dari buaya nih? Perlu kalian ketahui, ternyata buaya sendiri merupakan masih keturunan dari dinosaurus asli. Jadi kita lihat bentuknya sendiri pun agak mengerikan ya, memang ya, hampir mirip dengan yang gambar-gambaran di dinosaurus itu di film-film. Yang keempat, yaitu Neozoikum atau Kainozoikum, zaman kehidupan baru. Nah, di zaman ini terbagi beberapa zaman nih. Zaman ini berlangsung 60 juta tahun yang lalu. Zaman pertama yaitu zaman tersier, atau kalau di sini zaman ketiga. Apa saja? Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliocene. Apa itu ya? Zaman kuarter, zaman keempat, dimulai sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kala Pleistosen. Nah, kapan nih? Sekitar 600 juta tahun yang lalu. Keadaan alam masih liar dan labil karena silih bergantinya dua zaman, yaitu zaman glasial dan zaman interglasial. Maksudnya zaman glasial ini adalah zaman di mana bumi itu tertutup lapisan es. Jadi istilahnya rotasi bumi itu atau revolusi bumi itu menjauhi matahari. Jadi terjadilah sebuah zaman di mana ada namanya pembekuan dunia atau pembukaan bumi. Nah, ini zaman glasial adalah zaman memeluasnya lapisan es di kutub utara sehingga Eropa dan Amerika bagian utara tertutup es. Nah, kalau zaman interglasial, zaman di antara dua zaman es, temperatur naik sehingga lapisan es dan kutub mencair. Akibatnya permukaan air laut naik dan terjadi banjir besar di berbagai tempat. Di kala Pleistosen ini hanya hewan-hewan berbulu tebal yang dapat bertahan hidup. Nah, sebentar, kalian ingat nggak masalah tentang perfilman itu yang manusia sejarah itu? Ada film yang judulnya Ice Age. Nah, Ice Age itu menceritakan ini di masa glasial ini hingga di masa istilahnya es itu mencair. Dimana di film tersebut diceritakan bahwasanya manusia sendiri mengalami yang namanya perpindahan. Mereka hidupnya nomaden. Jadi perpindahan dari tempat yang es menuju tempat yang istilahnya lebih hangat atau di mana tidak ada lagi es. Di situ juga terdapat gajah yang besar atau gajah purba, biasanya disebut dengan Mahmud. Di situ juga di film itu dikenalkan juga bahwasanya setiap iklim di dunia itu berubah. Nah, di zaman glasial ini hingga zaman interglasial itu memang temperatur itu memang berubah-ubah. Jadi kita mau mempelajari tentang zaman purba sendiri juga tidak luput dari masalah alamnya juga tentang zaman es ini. Selanjutnya, nah, kita lihat di sini ada yang namanya peta di zaman Pleistosen dulu. Kita lihat di peta ini terdapat beberapa pulau yang diwarnai kuning ini, maksudnya di masa zaman Pleistosen tersebut pulau-pulau ini memang menyatu. Kita lihat di sini adalah daerah Paparan Sunda. Paparan Sunda ini merupakan daerah yang dimana perairan antara Selat Malaka dan juga Laut Cina ini menjadi satu, dan daratan sendiri dari daratan Malaka, Sumatera hingga di daratan Jawa, Kalimantan ini menjadi satu. Menurut teori bahwasanya manusia purba itu mengalami namanya migrasi. Mereka migrasi dari tempat yang dulunya es menuju tempat yang tropis atau tempat es itu mencair. Nah, di sini tertulis Homo wajakensis.
Apa itu Wajakensis? Ini adalah jenis manusia purba yang memiliki kas, di mana manusia purba ini ditemukan di daerah Wajak atau Tulungagung. Homo wajakensis tersendiri merupakan nenek moyang bangsa Australoid pada kala Pleistosen Tengah. Nah, sebagian besar dari mereka ini sampai ke benua Australia atau menurunkan penduduk asli Australia yang biasanya disebut dengan suku aborigin. Kalau kalian lihat sendiri, suku aborigin itu hampir mirip dengan orang-orang Papua, ya nggak sih? Dari segi wajahnya. Kalian pernah lihat Bosa Losa? Dilihat dari wajahnya sendiri hampir mirip dengan bangsa aborigin, atau kalau sekarang disebut dengan bangsa asli orang Australia. Untuk selanjutnya, Kala Holosen. Nah, ini adalah ending dari babak pembekuan global atau yang disebut dengan masa Pleistosen. Jadi di Kala Holosen ini kita mengetahui bahwasanya sebagian besar es di kutub sudah lenyap, sehingga permukaan air laut naik lagi nih. Manusia purba menjadi lenyap dan muncul manusia cerdas atau Homo sapiens seperti manusia sekarang. Oke. Nah, kayaknya untuk yang bab kedua atau sebab kedua tipologi hasil budaya masyarakat praksara kita lanjut di video selanjutnya ya. Oke, pantengin terus deh channel Pak Surya.